Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak hebat, kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang perkembangbiakan. Kali ini, Ibu akan membawakan materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin biasanya ditandai oleh adanya tumbuhan baru. Perkembangbiakan generatif meliputi benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina. Perkembangbiakan generatif biasa juga kita sebut dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada satu bagian bunga yang sama. Bunga sempurna adalah bunga yang mempunyai benang sari dan kepala putik pada satu mahkota bunga yang sama. Perkembangbiakan secara generatif biasanya sering disebut penyerbukan. Penyerbukan adalah proses kawin pada tumbuhan, yakni bertemunya kepala putik dan benang sari. Ada 4 macam penyerbukan pada perkembangbiakan generatif. 1. Ada penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau biasa kita sebut antropogami. Contohnya adalah pohon salak dan vanili. Yang kedua adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin atau anemogami. Contohnya adalah jagung dan rumput-rumputan. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan atau zoidiogami. Contohnya adalah padi, kamboja, bunga. Yang terakhir, penyerbukan yang dibantu oleh air atau biasa kita sebut hidrogami. Contohnya adalah hidrilla. Nah, anak-anak perhatikan tanaman apa saja yang kita bantu melalui serangga dalam penyerbukan atau biasa kita sebut penyerbukan zoidiogami. Cermati gambar yang Ibu tampilkan. Ini adalah gambar bunga yang dibantu oleh serangga dalam penyerbukan. Contoh gambar yang kedua, yaitu penyerbukan antropogami yang dibantu oleh bantuan manusia. Ini adalah pohon vanili, serbuk sarinya dipindahkan oleh tangan manusia menuju putik yang lainnya. Yang ketiga, contohnya adalah penyerbukan anemogami. Penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya adalah tanaman jagung. Bertiupnya angin digunakan untuk memindahkan serbuk sari ke kepala putik pada pohon yang lainnya. Yang terakhir adalah penyerbukan hidrogami yang dibantu oleh bantuan air. Contohnya adalah tanaman yang berada di air, yaitu hidrilla. Selanjutnya, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Penyerbukan terbagi menjadi 4 golongan atau 4 jenis, yaitu penyerbukan sendiri, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Jantuknya serbuk sari ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain tetapi berbeda pohon tetapi masih dalam satu jenis. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tetapi berbeda jenisnya. Baik anak-anak, sebelum Ibu menutup materi pembelajaran pada hari ini, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif membutuhkan 2 alat kelamin untuk menjadikan tumbuhan baru, yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Penyerbukan ada yang dibantu oleh angin, manusia, air, dan serangga. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pada materi pembelajaran selanjutnya. Ingat, tiada ada anak yang bodoh, tapi hanya ada anak yang malas. Demikian Ibu akhiri materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.